Assalamualaikum bosku, welcome to my channel. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, nyalakan dulu loncengnya, dan jangan lupa like dan komen. Dan jangan lupa ambil posisi rebahan kalian. Untuk kalian selamat menyaksikan. Setelah Sufu pergi, Ye Chen menutup matanya. Berdiri di depan tungku alkimia, ia terus-menerus mencocokkan gulungan resep pil dengan pergerakan yang diajarkan oleh Sufu pada saat membuat pil jiwa. Dia tidak tahu berapa lama sebelum dia membuka matanya perlahan. Api sejati. Dengan kesembronoannya, Ye Chen memasukkan api sejati ke dalam tungku alkimia, dan kemudian sekelompok herbal dilemparkan ke dalam tungku alkimia, terlepas dari urutannya, dan Ye Chen dengan hati-hati mengendalikan api sejati. Ini adalah proses yang panjang dan memakan jiwa. Selama periode itu, tungku alkimia terus berdengung, dan Ye Chen terus gagal. Tidak ada yang perlu dikatakan sepanjang malam, dan kemudian fajar tiba. Ketika Qi Yue keluar dari aula samping, Ye Chen masih berdiri di depan tungku alkimia. Alkimia yang terus sepanjang malam membuat matanya kosong, matanya lelah kemerahan. Tanpa berbicara, Qi Yue hanya diam-diam menatap punggung Ye Chen, dan dia masih bisa melihat kekeras-kepalaan Ye Chen dalam belajar menyempurnakan pil. Pada saat ini, tungku alkimia bergetar lagi, dan rumput roh di dalamnya terbakar menjadi abu lagi. Ye Chen mundur selangkah oleh keterkejutan itu, mengambil waktu sejenak, dan hampir jatuh ke tanah. Istirahatlah dulu. Qi Yue akhirnya turun dari tangga batu, meskipun nadanya acuh tak acuh, tetapi jauh lebih santai dari sebelumnya. Alkimia ini benar-benar pekerjaan teknis. Ye Chen menghela nafas, dan mengisi mulutnya dengan cairan spiritual. Qi Yue bertanya, "Aku dengar kamu masih murid magang." Qi Yue berhenti di depan tungku alkimia dan melirik Ye Chen dari sisi kanan. Dengan keterampilanmu yang kuat seharusnya menjadi murid bagian dari puncak utama. Ye Chen mengangkat bahu, tidak mungkin, yang pertama dari 3 puncak utama ada di sana. Tidak ada yang menginginkanku, dan aku hanya bisa menjadi murid magang. Mereka seharusnya menyesal sekarang. Aku tidak tahu apakah aku tidak menyesal nanti, tetapi dalam beberapa hari ini aku telah diejek oleh mereka. Ye Chen menggosok alisnya. Qi Yue berkata, seharusnya tidak sulit untuk masuk murid gerbang dalam dengan kekuatanmu. Qi Yue berbisik, tidak lupa untuk menatap Ye Chen dalam-dalam, kekuatanmu, setidaknya di gerbang murid luar, sudah masuk dalam 10 besar. Terdaftar. Setelah mendengar ini, Ye Chen meletakkan labu kecil dan memandang Qi Yue dengan penuh rasa ingin tahu, saudari Qi Yue, yang merupakan 10 murid teratas di gerbang luar, siapa saja? Katakan padaku. Qi Yue menjawab, 10 murid teratas murid gerbang luar, termasuk aku, masing-masing dari 3 puncak utama, Yin Ziping, Wang Lin, murid pertama dari kebun roh, Xiao Jing, murid dari Balai Penegakan Hukum, Lu Xuaner, Huo Teng, murid pertama dari Paviliun Misi. Qi Yue secara mengejutkan berbicara dengan lembut menjelaskan 10 besar kekuatan murid gerbang luar. Ketika dia selesai, dia menatap Ye Chen, di gerbang luar, selain 10 teratas kebanyakan dari mereka baik-baik saja jika bukan lawanmu. Aku mengerti. Ye Chen berbalik dan melompat. Setelah minum cairan roh, dan terus berlatih alkimia. Sungguh aneh, gumam Qi Yue. Sepanjang hari, Ye Chen tidak pernah meninggalkan tungku alkimia. Selama periode ini, Su Fu diam-diam datang untuk melihatnya beberapa kali, dan melihat kegagalan Ye Chen untuk memurnikan pil jiwa, dan sedikit kecewa. Waktu berlalu dengan lambat. Dalam sekejap mata, malam mulai redup lagi. Di aula bagian dalam, Su Fu menyerahkan kotak giok kepada Qi Yue, ini pil, yang dapat membantumu menerobos ke ranah selanjutnya. Terima kasih banyak,
Guru. Qiyue buru-buru mengambilnya, tersenyum cerah. Sufu bertanya pada Qiyue, Yue, apa pendapatmu tentang anak itu? Sufu melirik Ye Chen di luar, dan kemudian mengarahkan pandangannya pada Qiyue. Dia mengejutkanku. Ye Chen cocok untukmu. Begitu komentar ini keluar, Qiyue dipahami, guru, ingin menjodohkannya dengan Ye Chen lagi. Ah, guru, Anda membicarakan hal ini lagi. Qiyue menginjak kakinya, tidak hanya malu atau marah, tetapi juga sedikit kemerahan di pipinya yang melintas pelan, dibandingkan dengan saat pertama kali, ekspresinya menjadi sangat tiada banding. Aneh. Keanehan ini ditangkap oleh Sufu, dan dia tampaknya telah menemukan jawaban dari wajah Qiyue. Pada saat ini, kesembronoan datang dari luar aula. Latihan. Setelah mendengar suara itu, Sufu melangkah keluar dari aula bagian dalam. Qiyue penuh kejutan dan mengikuti. Di luar aula, Ye Chen sudah duduk di tanah dengan bokongnya, dan dia mengenakan syal. Meskipun wujudnya canggung, dia tersenyum ceria, dan dia memegang pil. Seperti pil yang halus, pil tidak terlalu bulat, dan bahkan beberapa pot dan genangan air, bahkan eliksir yang tersisa muncul, tetapi ia berhasil setelah semua percobaan. Sufu melirik abu rumput roh di tanah, dan masih ada kejutan di matanya, hanya butuh lebih dari 50 salinan rumput roh untuk membuatnya. Bakat bocah ini terlalu kejam. Hehehe. Ye Chen duduk di tanah, menatap pil jiwa dengan senyum cerah di matanya. Menyaksikan pil jiwa dan jarak yang begitu dekat, terutama mencium aroma ramuan di atas, membuatnya merasa segar. Segera, Ye Chen membuka mulutnya dan menelan pil jiwa. Pil jiwa segera mencair ke dalam tubuh, seperti cairan yang mengalir ke seluruh tubuhnya, kelelahannya dengan cepat menghilang, karena itu adalah pil yang menyehatkan jiwa, dia jelas merasa bahwa jiwanya telah disublimasikan. Ya, Ye Chen tersenyum lagi, dan matanya yang dalam menjadi berair karena senang. Hah. Saat itu, suara seperti ini keluar dari dirinya, seolah-olah beberapa penghalang telah rusak. Terobosan. Sufu dan Qiyue terkejut. Kejutan yang menyenangkan. Ye Chen buru-buru duduk bersila di tanah. Segera, aura langit dan bumi yang kaya berpusat padanya, menuangkan ke dalam tubuhnya melalui pori-pori di tubuhnya, membentuk aura Qi yang tebal, yang dihisap oleh tubuhnya. Hanya menerobos ke konsentrasi Qi tahap 9, butuh aura langit dan bumi dalam jumlah yang sangat besar. Melihat aura langit dan bumi yang agung mengalir ke tubuh Ye Chen, Qiyue terkejut. Dantiannya jauh lebih besar daripada orang kebanyakan, kata Sufu dengan janggut. Mungkin karena dantian berkapasitas besar ini, ia memiliki kemampuan untuk bertarung melawan orang yang lebih kuat. Tidak heran, Qiyue bergumam menatap Ye Chen. Selama 3 jam, aura langit dan bumi yang kaya perlahan menyebar. Ye Chen, pada saat ini, juga perlahan membuka matanya jauh lebih kabur dan tertahan daripada sebelumnya. Melihat tubuhnya lagi, karena latihannya maju, meridian menjadi lebih tebal, terutama lautan inti, yang juga melebar lebih dari 2 kali lipat. Qi yang mengepul sama mengamuk seperti lautan. Bagus. Sambil memegang tinjunya, merasakan kekuatan di tinjunya, Ye Chen tersenyum nyaman. Larut malam, cerita berpindah ke Aula Haus Darah, lebih dari selusin tokoh berjalan ke Aula Megah. Kami menemukan dari 3 sekte dan keluarga besar, dan belum menemukan berita tentang setengah dari pil roh keheningan langit. Aula megah penuh dengan suara megah. Tidak. Sampah, semua sampah. Amarah mengguncang seluruh aula dengan gemetar bergetar. Periksa lagi, periksa hati-hati cari sampai dapat. Selama 10 hari berikutnya,
Ye Chen tidak pernah keluar dari pelatihan tertutup. Ketika tiba di malam ke-11, Ye Chen berjalan keluar dari paviliun pil. Dalam 10 hari terakhir, keterampilan menyempurnakan pil miliknya telah meningkat pesat, dan dengan terus menyempurnakan pil, kekuatan jiwanya juga meningkat banyak. Pada malam hari, Sekte Heng Yue tidak tenang. Ye Chen datang jauh-jauh dan menemukan bahwa di atas semua batu, banyak murid yang duduk bersila sedang menyerap esensi langit dan bumi. Ye Chen memikirkan pertandingan. Banyak murid yang sepertinya merasakan tekanan, sehingga mereka bahkan tidak menghabiskan sisa malam itu untuk berlatih. Namun, ketika Ye Chen berjalan dengan pedang besar, itu masih menarik banyak perhatian orang. Tak heran Ye Chen begitu terkenal akhir-akhir ini, bahkan murid gerbang dalam pun mengetahuinya. "Kamu Ye Chen." Sambil berjalan, seorang murid berjubah putih menghalangi jalannya. Tahap pembentukan inti. Dengan cemberut, Ye Chen merasakan kultivasi orang di depannya secara instan. "Apa kamu baik-baik saja?" Ye Chen bertanya dengan acuh tak acuh. Mengenai sikap Ye Chen yang acuh tak acuh, para murid di depan jubah putih tidak marah atau, dan bercanda. "Lalu, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu, saya Qi Yang dari murid gerbang dalam. Saya sepupu Qi Hao dari puncak Renyang." Saudara Qi datang jauh-jauh dari gerbang dalam, sudut mulut Qi yang mencibir di lengkungan cibiran, tetapi mulutnya sampai ke telinga Ye Chen, mencibir, "Ye Chen, sebaiknya kau tetap di Sekte Heng Yue seumur hidupmu, jika tidak, keluarga Qi akan memberitahu kamu bahwa beberapa orang tidak dapat memprovokasi keluarga Qi." Ye Chen berkata, "Apakah kamu mengintimidasi?" Ye Chen melirik Qi Yang. "Tentu saja." Qi Yang tertawa. "Kalau begitu aku akan menunggu di gerbang dalam." Memprovokasi keluarga Qi, kamu ditakdirkan untuk menjadi sengsara dan mati, belum tentu siapa yang akan mati. Ye Chen mencibir, dan berjalan menuruni gunung. Sebelum melangkah ke gerbang kediaman Paman Zhang, ia mencium aroma daging yang kuat dan suara teriakan. Dengan sedikit senyum, Ye Chen mendorong pintu dan berjalan masuk. Di matanya, dia melihat bahwa wajah Xiong Er sedang makan tanpa wajah dan memegang baskom besi besar. Selain Xiong Er, kekasihnya Tang Ruxuan juga ada di sini, ditambah Zhang Fengnian, Hua, dan binatang roh elang kecil. Beberapa orang sedang makan rebusan di sekitar panci besi besar. "Yo." Melihat kembalinya Ye Chen, mata Xiong Er mekar dengan cahaya terang. "Wah, angin apa yang membawamu kembali?" "Aku merindukanmu." Ye Chen menjawab dengan santai, lalu menggulung lengan bajunya, mengambil sumpit yang diserahkan oleh Hua dengan tangan, dan tidak menganggap dirinya sebagai orang luar, dan mengambil sepotong sup dari panci besi. "Hehe, hehehehe." Xiong Er segera meletakkan panci besi di tangannya, menggosok tangan kecilnya dan menarik tangannya ke Ye Chen. "Bro, apakah kau membawakanku hadiah?" Melihat wajah Xiong Er yang seperti beruang, Ye Chen memiliki keinginan untuk menikamnya, tapi dia masih mengambil pil dari lengannya dan melewatinya. "Aku membawakan pil jiwa untukmu." Xiong Er tersenyum, dan setelah mengambilnya, dia mengulurkan tangannya yang gemuk lagi, "Dan istriku." "Ya, istrimu juga akan aku beri," dan kemudian mengeluarkan 4 pil roh, Tang Ruxuan, Zhang Fengnian, dan Hua, dan bahkan binatang roh elang kecil pun mendapat kehormatan untuk mendapatkannya. Aroma daging harum, dan beberapa orang duduk seperti keluarga, tetapi juga hangat. Setelah makan malam, Tang Ruxuan membersihkan peralatan makan dengan sangat baik, dan Hua yang jujur juga menggulung lengan bajunya untuk membantu. Adapun Ye Chen dan Xiong Er, mereka bersama lagi. Xiong Er bertanya, "Kamu ingin masuk menjadi murid gerbang dalam?" Kali ini setelah pertandingan antar murid gerbang luar, jikapun menang,
kamu harus lulus ujian sebelum kamu bisa masuk murid gerbang dalam. Tes? Tes apa? Ye Chen sedikit terkejut. Ada hutan tandus antara gerbang bagian dalam dan gerbang luar. Para murid yang memenangkan pertandingan antar murid luar, harus melewati hutan tandus ini untuk memasuki pintu bagian dalam. Dikatakan bahwa ada jebakan, monster, saya mendengar bahwa gerbang bagian dalam akan mengirim puluhan murid ke hutan tandus. Orang-orang terlemah berada di puncak tahap manusia. Para murid luar harus menerobos garis pertahanan mereka untuk menjadi sukses menjadi murid gerbang dalam. Bahwa ini untuk menguji kemampuan para murid untuk bekerja sama. Pada akhirnya, apakah mereka memenuhi syarat atau tidak tergantung pada kinerja mereka sendiri. Kenapa firasatku buruk? Ye Chen menggosok alisnya. Ujian Sekte Heng Yue untuk memasuki gerbang dalam ini jauh lebih sulit daripada Sekte Zeng Yang. Ye Chen pertama-tama harus menonjol dari beberapa ribu murid di gerbang luar untuk memenuhi syarat untuk hutan tandus, tetapi ujian hutan tandus bahkan lebih susah. Larut malam, Xiong Er dan Tang Ruxuan meninggalkan kediaman Paman Zhang. Hua dan Zhang Fengnian masing-masing tertidur, dan kemudian Ye Chen mengambil sesuatu dari tas penyimpanan. Itu adalah pil keheningan roh langit, dan itu adalah setengah bagian dari pil roh keheningan langit. Melihat pil sekali lagi sebagai alkemis, Ye Chen tertegun di dalam hatinya, terutama setelah melihat 6 pola 6 baris yang menandakan pil ini tingkat tinggi, dan bahkan lebih malu, dengan caranya saat ini membuat pil, masih sangat jauh dari menyempurnakan pil dengan 6 garis. Pil keheningan roh langit kemungkinan akan menciptakan kultivator yang kuat. Aku tidak tahu apakah setengah pil roh keheningan langit ini dapat membantu seorang kultivator untuk menerobos tingkatan kultivasi yang lebih tinggi. Mengambil pil roh keheningan langit hari itu, aku pasti sangat cemas sekarang. Jika mereka tahu bahwa sisa setengah dari pil roh keheningan langit ada di tanganku, aku akan diburu dan mati dengan sangat cepat. Ye Chen terus mengerang sambil menyentuh dagunya, dan dia sudah berpikir untuk menyembunyikan separuh pil roh keheningan langit ini di suatu tempat, atau meletakkannya di tubuhnya. Jika Ye Chen ditemukan memiliki setengahnya dari pil roh keheningan langit, hanya akan ada kematian di depannya. Di manakah pil itu disembunyikan? Ye Chen melihat sekeliling untuk sementara waktu. Pada akhirnya, tatapannya tertuju pada tembok di sekitar kediaman Paman Zhang, yang terbuat dari marmer di 3 sisi dan bersandar pada dinding batu di satu sisi. Ye Chen datang ke dinding batu dalam 3 atau 2 langkah, dan kemudian menusuk lubang itu dengan jarinya, hanya untuk memasukkan segel untuk menjaga setengah dari pil roh keheningan langit, dan menutupnya dengan batu kecil. Setelah melakukan ini, dia duduk bersila di taman. Setelah meditasi dan kondensasi, pikirannya bergerak, dan api sejati mengikuti, dan kemudian dia mengendalikan api sejati dengan pikirannya untuk membentuk tungku alkimia. Kemudian, sepotong rumput roh dijatuhkan. Kali ini, Ye Chen tidak menyempurnakan pil, tetapi menyempurnakan cairan roh giok. Ye Chen mengerti bahwa tes murid luar yang akan segera terlaksana berikutnya, terutama ujian di hutan tandus, akan sulit dan konsumsinya energinya pasti membutuhkan banyak. Setelah beberapa hari, ditambah dengan penyempurnaan alkimia, ia dapat mengatakan bahwa pemurnian cairan roh giok ada di tangan. Malam yang hening, taman roh kecil ini penuh dengan aroma obat, menyegarkan. Tepat sebelum fajar, Ye Chen berhasil membuat banyak cairan roh. Cairan roh yang dibuatnya pun juga dituangkan ke dalam labu. Ye Chen bergumana, persediaan cairan roh ini sudah cukup bagiku untuk disimpan menggunakannya dalam waktu yang lama. Setelah mengocok labu emas ungu, Ye Chen tersenyum lega. Emas ungu,